Ya SG, terkait Formula E ada kabar baru apa lagi nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini tentang Formula E. Itu kan teranyar kan, yang pasti KPK masih menyelidiki ya, memanggil pihak-pihak untuk diminta keterangan. Teranyar itu kan Gubernur Anies ya, dan dipanggil diminta keterangan selama 11 jam. Nah, jadi begini, tentunya KPK kan akan mencari kerugian negara gitu ya, kerugian negara. Nah, saya kemudian mencoba istilahnya menaksir ya dugaan kerugian negara atas penyelenggaraan Formula E tahap pertama ya, kayak gitu. Jadi gini, intinya kan Formula E itu yang jadi persoalan karena menggunakan duit APBD, langsung dari APBD diambil dari Dinas Pemuda dan Olahraga, dianggarkan di 2019 di 2020 ya, 2019 sekitar 360 miliar, sisanya di 2020 totalnya 560 miliar sudah dibayarkan, itu loh, sudah dibayarkan ke Formula E operasional ya, kira-kira itu 560 miliar sudah dibayarkan. Nah, kemudian berdasarkan audit BPK tahun 2021 itu diketahui bahwa ini untuk pembayaran kompetisi masih kurang nih, sekitar 90 miliar ya. Jadi totalnya mencapai 650 atau 653 atau 550. Jadi kalau seandainya 560 ditambah dengan 90 miliar totalnya menjadi 650. Kira-kira begitu. Nah, saya mencoba ya menaksir dugaan kerugian negara dari penggunaan duit negara tadi, APBD tadi ya, untuk pembayaran komitmen fee. Bagaimana caranya? Ya saya coba himpun beberapa informasi ya dari beberapa sumber, beberapa pemberitaan di media. Itu diketahui bahwa Formula E ini dari hasil penjualan tiket ya, gitu ya, pendapatannya ya, dari hasil penjualan tiket dan biaya pengunjung ya, kira-kira itu sekitar 52,4 miliar, 52 miliar ya, sekitar segitu. Nah, kemudian dari transaksi ya, usaha mikro kecil menengah atau UMKM ya, itu bersekitar 4,54 miliar. Itu saya dapat dari beberapa pemberitaan ya. Jadi kalau di jumlah itu kan totalnya sekitar 56 miliar ya, 56,58 miliar. Nah, itu kira-kira pendapatan dari penjualan tiket dan pendapatan dari dampak ekonomi langsung ya dari UKM. Totalnya 56,58 miliar. Nah, berapa biaya komitmen fee? Nah, komitmen fee itu kan yang sudah dibayarkan 560 miliar. Masih kurang 90 miliar. Artinya berapa biaya komitmen fee? Biaya komitmen fee itu adalah 650 miliar. Begitulah kira-kira ya. Jadi kan sudah dibayarkan 500 miliar. Nah, ini akan dilaksanakan 3 kali. Berarti kalau 650 miliar itu dibagi 3, maka totalnya adalah 216,6 miliar. Itu untuk satu kali penyelenggaraan. Artinya penyelenggaraan Formula E tanggal 4 Juni kemarin tahun 2022 itu di Ancol itu telah biaya komitmennya 216 miliar. Terus gimana? Biaya ini pastinya atau automatically dipotong ya, karena DKI sudah membayar melalui Dinas Olahraga, itu dana dari APBD ya, sudah membayar 560 miliar. Berarti kalau penyelenggaraan 4 Juni 2022 di Ancol kemarin itu langsung dipotong tuh ya, langsung dipotong oleh Formula E Operation. Berapa biayanya? 216 miliar. Kira-kira begitulah. Nah, sekarang kita coba menghitung. Kalau biaya ini dari dokumen P aja ya, dokumen P aja ya, yang duit negara yang langsung disedot dari APBD 2019-20. Itu kalau sudah dibayarkan untuk komitmen P satu kali penyelenggaraan 216 miliar, kemudian berapa sih keuntungannya kira-kira ya? Ini kan semuanya di Jakpro nih yang menghitung nih. Cuma kita coba menekankan ya, menaksir ya. Jadi kita coba menaksir dugaan kerugian negaranya gimana? Nah, kalau dari tiketnya dan belanja pengunjung ditambah dengan dampak ekonomi langsung transaksi UKM itu totalnya 56,48 miliar,
Maka itu tinggal dikurangi aja dari biaya komitmen fee. Biaya komitmen fee-nya berapa? Biaya komitmen fee-nya untuk satu penyelenggaraan itu 216,6 miliar. Jadi kalau dikurangi 56,8 miliar, maka kurang lebih DKI Jakarta ya masih mengalami rugi. Berapa ruginya? 160 miliar. Itu kalau dikurangi dari biaya komitmen fee ya, langsung gitu ya. Dan dampak ekonomi langsung. Berapa? Ya, diduga ya perkiraannya ya 160 miliar itu untuk sekali penyelenggaraan. Nah, yang jadi menarik kan ini Gubernur Anies kan berhenti di 2022 ini terus saja. Artinya di era kepemimpinan Gubernur Anies yang menyelenggarakan Formula E diduga kuat penyelenggaraan Formula E yang dilaksanakan pada era Gubernur Anies itu diduga mengalami kerugian negara. Berapa sebesarnya? Besarnya tadi 216 miliar biaya komitmen dikurangi dengan pendapatan penjualan tiket dan biaya pengunjung ditambah dampak langsung dari UKM itu 4 miliar. Kira-kira diperkirakan dugaan kerugiannya itu 160 miliar. Itu di era Gubernur Anies ya. Dan nanti kan ada kemungkinan di era gubernur pengganti kan DPRD telah bersidang ya untuk mengusulkan pergantian Gubernur Anies. Ya 3 nama sudah diusulkan. Nanti akan ada gubernur baru, pejabat gubernur baru. Nah, yang jadi pertanyaan apakah gubernur baru mau nih melaksanakan Formula E yang notabene ini mengalami kerugian gitu loh. Kalau dihitung dari dihitung dari biaya komitmen fee yang 216 miliar itu untuk satu miliar dikurangi dengan pendapatan penyelenggaraan kegiatan dan belanja pengunjung serta transaksi ekonomi atau dampak langsung dari UMKM ya totalnya 56,8 miliar itu. Kalau dikurangi juga kuat masih rugi berapa 100 miliar. Apakah pejabat gubernur mau? Ini jadi pertanyaan. Ya dia akan menghitung untung ruginya termasuk potensi kerugian negara ya akan sulit lah ya. Tapi tergantung pejabat gubernur baru. Nah sebenarnya angka ini juga akan bisa menjadi tinggi ya kalau dikurangi dengan biaya jakpro. Ya berdasarkan informasi dari beberapa sumber pemberitaan media itu juga diketahui bahwa jakpro itu sudah mengeluarkan biaya itu hampir 325 miliar loh untuk Formula E ini. Yaitu biaya modal lah istilahnya ya biaya modal atau kita sebut dengan capital expenditure ya biaya pemodalan ya kira-kira itu ya 213 miliar berapa itu ya. Kemudian biaya operasional kurang lebih hampir 112 miliar. Jadi totalnya kurang lebih 325 miliar. Kalau ditambah dengan biaya jakpro yang sudah dikeluarkan, tapi kan jakpro itu biaya aset negara yang dipisahkan ya. Jadi berbeda dengan biaya yang sedot langsung atau diambil langsung dari APBD. Jakpro sendiri sudah mengeluarkan biaya jadi diperkirakan hampir 325 miliar. Nah, kalau ini dikurang tentunya kan ini harus masuk dulu ke jakpro gitu, pendapatan tiket dan lain-lain harus ke jakpro. Jakpro itu akan mengurangi dulu dari biaya yang sudah dikeluarkan. Kemungkinan ada lagi biaya tambahan ya, pemasukan misalnya dari iklan-iklan ya yang kemarin ribut tuh ya itu kita belum dapat pasti angkanya ya. Saya sih mencoba memprediksi ya kemungkinan bisa 50 miliar bisa 100 miliar gitu ya tapi belum pasti angkanya ya, anggaplah 50 miliar ya, berarti kan biaya atau pendapatan itu kan kurang lebih bisa dari tiket dan lain-lain ya bisa kurang lebih bisa 100 miliar atau 150 miliar lah anggaplah. Nah, biaya yang sudah dikeluarkan oleh jakpro sendiri itu kan hampir 300 miliar. Ya jadi untuk tahun ini memang untuk era Gubernur Anies dapat pastikan masih mengalami rugi gitu loh. Nah, masih mengalami rugi gitu ya. Tentunya ini kan menjadi pertimbangan gubernur selanjutnya. Boleh jadi di kegiatan kedua boleh jadi ada untung ya. Bulan ketiga jadi tentu kan, tapi untungnya juga kan kurang lebih tidak terlalu jauh dari yang pertama ya. Misalnya pertama pendapatan 52 miliar dan iklan atau ini misalnya 50 miliar. Mungkin kedua bisa 100 miliar
bisa 200 miliar gitu ya, yang ketiga bisa mungkin 400 miliar. Nah kalau dijumlah secara keseluruhan ya tentunya masih mengalami, tapi kita lihat ke depannya ya di penyelenggaraan kedua dan penyelenggaraan kedua. Tapi penjalanan pertama dengan kerugian di ini kan menjadi presiden ya, menjadi perhitungan buat gubernur, pejabat gubernur baru gitu loh. Apakah mau melanjutkan gitu. Nah karena kalau dia tetap melanjutkan kemudian ini rugi ya, itu juga akan berisiko buat gubernur, pejabat gubernur. Kenapa? Karena ini yang jadi persoalan sebenarnya penggunaan duit negara tadi ya, yang disedot dari APBD DKI Jakarta senilai 560 miliar tadi gitu loh. Kalau ini semua sejak awal menggunakan 100% dana Jakpro, kemungkinan tidak akan ribet nih, tidak akan panjang lah urusannya, karena ini ada duit negara tadi. Nah, gubernur yang akan datang juga akan melihat hal ini. Barangkali demikian ya tentang prediksi saya ya, atau taksiran saya tentang dugaan kerugian negara atas penjualan Perumah E yang telah membayar komitmen ini dari duit APBD atau duit negara senilai 560 miliar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.